wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Brianti. Perkenalkan, nama saya Ella Juliana. Izin kepada Ibu yang terhormat, Ibu Riani Fitri Lubis, ME, selaku dosen pengampu hadis-hadis ekonomi, di mana kami di sini akan membahas tentang hadis kepemilikan dan kekayaan. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis kepemilikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam memandang bahwa kepemilikan naruni alami milik seseorang manusia dengan kepemilikan akan merangsang upaya-upaya individu untuk kegiatan ekonomi untuk memperoleh harta. Secara bahasa, kepemilikan artinya penguasaan manusia atas harta seseorang otoritas. Sedangkan secara istilah, kepemilikan adalah hubungan antara harta dan manusia yang ditetapkan syariat sebagai khusus baginya. Sehingga dia boleh melakukan apa saja dengan harta tersebut selama tidak ada larangan atau penghalang dari kepemilikannya. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, memperoleh dan menguasai yang mubah. Maksudnya, sesuatu yang mubah itu adalah harta yang tidak masuk pada kepemilikan yang dihormati dan tidak ada halangan syariat untuk memilikinya, seperti air pada sumber air, rumput pada tempat tumbuhnya, pohon di padang pasir yang tidak dimiliki, serta hewan buruan baik di laut maupun darat. Yang kedua, yaitu bekerja. Bekerja merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan atau memiliki harta. Banyak macam bekerja sebagai seorang guru, dokter, pegawai buruh, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya waris. Ketika seseorang meninggal, dia tidak akan membawa harta benda yang dimilikinya selama hidup. Nah, hal ini merupakan salah satu jalan adanya kepemilikan. Hal ini juga menegaskan bahwa kepemilikan harta yang dimiliki oleh manusia ada batasnya. Kepemilikan tersebut hanya dia miliki masih hidup di dunia saja. Adapun hadis mengenai kepemilikan yang berbunyi hadasna Sufyanu an Alqamata an Abi Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kutila duna maslamatihi fahuwa sadina. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Sufya dari Alqamah dari Abu Ja'far. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh mempertahankan sesuatu yang dizolimi darinya, maka ia adalah syahid. Maksud dari hadis ini adalah untuk orang-orang yang terbunuh karena gigih, mempertahankan hartanya dan membela hak miliknya karena ia digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Nah, yang kedua itu berbunyi nahu Rasulullahi an asmatal mal. Nah, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuang harta. Maksudnya bahwa sekali orang itu memiliki harta yang melimpah, ia tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya secara percuma atau boros. Karena dalam harta yang seseorang itu miliki masih ada hak-hak milik orang lain di dalamnya. Dari penjelasan di atas, Islam memberikan perhatian khusus kepada kita dari segi cara pendapatannya maupun penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki seseorang itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang kepemilikan mempunyai kaitan dengan ekonomi saat ini karena memberikan pedoman tentang cara berpikir dan bertindak. Misalnya, hadis yang mengajarkan tentang keadilan dalam pembagian harta, menghindari dari riba, pentingnya bersedekah, perlunya menghormati hak-hak pemilik adalah prinsip-prinsip yang dapat membentuk praktek ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hadis kepemilikan dapat memberikan dasar moral dan etika
bagi praktek ekonomi pada saat ini. Izinkan saya melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kekayaan. Poin pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah kekayaan. Kekayaan adalah kelimpahan aset keuangan yang berharga atau harta benda fisik yang dapat diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Nah, itu tadi adalah pengertian kekayaan secara umum. Dalam Islam banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang kekayaan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5965 yang berbunyi laisal gina an kasrotil ardi wala ginal nafsi, yang artinya hakikat kaya bukan dari banyaknya harta namun dari kekayaan jiwa. Maksud dari kekayaan jiwa adalah kekayaan hati, yang mana perasaan dalam jiwa atau diri seseorang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Menurut Ibnu Qayyim, kekayaan jiwa atau ketenangan hati adalah keistiqomahan dan kekonsistensi jiwa di atas hal yang disenangi, bersih dari ambisi kepentingan duniawi dan keterbebasan diri dari sikap ria. Orang yang demikian akan merasakan kenikmatan jiwa berupa kesenangan, kebahagiaan, dan kegembiraan dikala melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kaitan hadis yang saya jelaskan tadi dengan ekonomi yang sekarang. Kekayaan jiwa atau ketenangan hati dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran seorang individu. Maksudnya, jika seseorang memiliki ketenangan hati yang baik, maka akan lebih senang dan bersedia untuk bekerja dengan lebih baik, yang akan mempengaruhi pendapatannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki ketenangan hati atau ketenangan hatinya buruk, maka ia akan lebih sulit bekerja dan akan mempengaruhi pendapatannya secara negatif. Nah, selanjutnya di sini Rasulullah pernah memberikan tips-tips untuk membuka pintu rezeki melalui hadis ini. Hadis silaturahmi yang berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarratu ayyubsatu lahu rizqatu rizkihi au yunsa alahu fi asrihi falyasil rohima, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin rezekinya diluaskan dan dibaguskan atharnya, maka hendaknya dia menyambung kekerabatannya. Jika ingin memperkaya kekayaannya, maka dengarkanlah hadis ini. Kaitan hadis ini dengan ekonomi yang sekarang. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ekonomi yang baik tidak hanya bergantung pada harta dan anak, tapi juga bergantung pada kekerabat yang baik. Hal ini akan membantu memperbaiki hubungan antara manusia dan membangun komunikasi yang lebih harmonis. Dengan demikian, mempererat tali persaudaraan sesama umat atau masyarakat akan lebih menyenangkan. Misalnya, tetangga atau saudara kita lagi kesusahan dalam aspek keuangan, kita sebagai tetangga atau saudaranya harus membantu karena roda selalu berputar. Suatu saat nanti bakalan atau kita juga pasti membutuh bantuan dari kerabat atau saudara kita. Nah, dengan itu kita bisa mempererat tali persaudaraan sehingga ekonomi kita semakin tetap terjaga jika kita mengalami musibah dalam keuangan. Selanjutnya, hadis yang terakhir tentang kekayaan dari hadis riwayat Muslim nomor 988 yang berbunyi kanza kahus fayunadihi minhu faro'atha fahu fatiha yatba'uhu akra'asu ja'al kiya yaumakan zuhu ja'a ilahu haqqa fihiya galakansi sohibi walal fali kopma fayador fihi fiyaddahu salaka minhu buddha la'an ro'ahfa izanganiyun anhu fa'ana habbaqtatul zi.
yang artinya tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan akro yang akan mengikuti dengan membuka mulutnya. Ular itu mendatanginya. Pemilik harta simpanan itu lari darinya, lalu ular itu memanggilnya, "Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan. Aku tidak membutuhkannya." Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindari darinya, ia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular itu memakannya sebagai mana binatang jantan memakan makanannya. Hadis riwayat Muslim nomor 988. Nah, kaitannya hadis tersebut dengan ekonomi yang sekarang telah dijelaskan di dalam arti hadis tersebut bahwa jika apabila kita tidak mengeluarkan harta kita sedemikian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti membayar zakat sesuai hisab harta yang telah ditentukan, nah jika tidak dilakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, karena semakin banyaknya harta kita, semakin banyak dihisabnya di akhirat kelak, seperti kisah sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdurrahman bin Auf yang terakhir kali masuk surga dikarenakan terlalu banyak harta yang dihisab, maka beliau masuk surganya yang terakhir. Maka dari itu dianjurkan kepada kita bahwa senantiasa berpikir semua yang ada di dunia hanyalah titipan yang maha kuasa. Harta yang kita miliki tidak sepenuhnya punya kita. Barangkali kita hanya perantara yang Allah titipkan hartanya untuk orang lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan terakhir tentang hadis kekayaan. Selanjutnya, aplikasi pengelolaan kekayaan dalam Islam. Syariat Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan dapat digunakan untuk banyak tujuan, namun tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Menurut syariat Islam, kebutuhan untuk memperoleh harta kekayaan merupakan sebuah motivasi untuk bekerja keras dan berusaha. Jadi, dengan demikian, kemampuan seorang muslim dapat memperoleh harta kekayaan dan mendistribusikan harta kekayaan tersebut akan memberikan harapan kepada pihak yang membutuhkan harta. Kebutuhan akan mengelola harta kekayaan akan menciptakan sikap disiplin dalam menjaga harta kekayaan yang dapat mendukung kesejahteraan sebuah keluarga ataupun masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.